wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi berikutnya tentang isomer pada alkana, alkena maupun alkuna. Apa itu isomer? Isomer adalah suatu senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi kita akan membuat dengan struktur yang berbeda. Pertama kita akan bahas dulu tentang isomer pada alkana. Pada alkana hanya terjadi satu jenis isomer, yaitu isomer rantai atau isomer rangka. Contohnya misalnya seperti ini. Ketika saya punya butana dengan rumus C4H10, maka kita bisa membuat struktur yang berbeda-beda. Strukturnya misalnya kita buat sebagai rantai lurus tanpa cabang dengan jumlah 4C, maka akan terjadi struktur seperti ini dengan nama, ya diingat lagi, namanya adalah N-butana. Sedangkan bentuk struktur lain kita bisa mencoba, yaitu dengan cara memotong salah satu atom C untuk diletakkan sebagai cabang. Misal dengan jumlah atom C4 tadi butana, maka akan kita potong satu untuk dijadikan cabang metil. Jadi kita potong yang tadinya 4, kita potong menjadi rantai panjangnya hanya 3, yang satu kita jadikan cabang. Ingat, cabang tidak boleh ada di atom C nomor 1 atau atom C paling ujung, baik ujung kiri maupun ujung kanan. Karena kalau di ujung dia pasti akan menjadi rantai utama. Misalkan seperti ini, maka kita akan memberi namanya adalah untuk rantai utama dan di luarnya adalah cabang, maka namanya adalah 2-metil propana. Jadi dikatakan isomer rangka atau isomer rantai adalah butana memiliki 2 isomer rantai, yaitu N-butana dan 2-metil propana. Jika kalian amati, jumlah C-nya tetap sama, yaitu 4, dan jumlah H-nya tetap sama, yaitu 10. C4H10 bisa dalam 2 bentuk, yaitu N-butana dan 2-metil propana. Itulah yang disebut dengan isomer. Nah, bagaimana dengan alkena? Kalau alkena nanti istimewa memiliki 3 jenis isomer. Tadi isomer rangka ada, isomer posisi maupun isomer geometri. Nah, kita coba bahas satu persatu. Untuk isomer rantai atau isomer rangka tadi sama saja. Pada isomer rantai maka namanya rantai yang berubah. Rantai akan berubah, tetapi posisi ikatan rangkapnya tetap. Contoh, ketika saya punya C5H10, boleh kita membuat sebagai kita buat sebagai nama adalah rantai 1 pentena. Rangkap ada di nomor 1 dengan rantai tanpa cabang, itu disebut dengan 1 pentena. Tapi ketika kita rubah rantainya, yang tadinya 5 kita rubah jadi 4, sehingga muncul cabang di sini, dan ikatan rangkapnya kita posisinya ditetapkan di nomor 1, maka akan berubah menjadi bentukan rantai paling panjang, dan ini ada cabang di sini, maka namanya jadi 2-metil 1 butena. Maka antara 1 pentena dengan 2-metil 1 butena ini disebut sebagai isomer rangka, di mana posisi rangkapnya tetap di nomor 1, tetapi rantainya berubah dari yang tadinya tanpa cabang jadi bercabang. Kebalikan dari isomer rantai adalah isomer posisi. Kalau isomer posisi maka rantainya tetap. Yang berubah apa? Yang berubah adalah rangkanya. Yang berubah adalah rangkapnya. Contohnya, ketika saya punya 1 pentena dengan rangkap di nomor 1, maka akan berisomer posisi dengan 2 pentena. Jadi rangkapnya ini pindah, tetapi posisi dari rantai tetap sama. rantai
rantainya bentuknya sama, posisi rangkap berpindah, itu disebut isomer posisi. Kalau tadi rangkapnya harus tetap, tapi rantainya yang dirubah, harus dicermati. Nah, maka ini akan menjadi nama dua pentena. Jadi satu pentena bisa berisomer rantai dengan 2-metil-1-butena, tetapi satu pentena berisomer posisi dengan 2 pentena. Harus diamati ya perbedaan antara isomer rantai dan isomer posisi. Kemudian berikutnya adalah isomer geometri. Apa itu isomer geometri? Isomer geometri ini sebenarnya adalah isomer dimensi atau ruang yang menjadikan nanti ada isomer cis dan isomer trans. Cis, posisi cis jika posisi-posisi rantai itu berada pada posisi atau sejajar, tetapi kalau trans itu adalah berseberangan. Contoh ketika saya punya dua butena ketika digambarkan secara umum, ini adalah CH3, CH3. Nah, kemudian isomer, bagaimana isomer cisnya? Kita melihat dari atom C yang ada di antara ikatan rangkap. C di antara ikatan rangkap kita turunkan. Kemudian H saya lepaskan ke atas karena tangan H memang boleh dikeluarkan. Sedangkan CH3 saya bengkokkan ke bawah. Ini disebut dengan cis 2 butena. Tapi kalau saya gambarkan ada rangkap, hanya saya keluarkan satu ke atas, yang ini saya keluarkan satu ke bawah, kemudian CH3 ini saya naikkan ke atas, dan CH3 yang di sini saya turunkan ke bawah. Nah, posisi H, posisi CH3 saling berseberangan, maka ini yang disebut dengan trans 2 butena. Cis dan trans kita melihat dari posisi ini. Ini CH3-nya sama-sama di bawah atau hanya sama-sama di atas. Namanya sejajar atau sepihak, maka dikatakan cis. Tetapi kalau hanya saling berseberangan, CH3 juga saling berseberangan, maka namanya adalah trans 2 butena. Jadi yang membuat istimewa pada alkena adalah dia memiliki isomer geometri. Kemudian bagaimana dengan alkuna? Dengan alkuna sebenarnya sama saja. Alkuna juga hanya memiliki isomer rantai dan isomer posisi. Pada alkuna, maka kita nanti bisa gambarkan. Oke, kita lanjutkan untuk alkuna. Untuk alkuna sama seperti pada alkena, hanya saja dia hanya memiliki 2, yaitu isomer rantai dan isomer posisi. Sama prinsipnya seperti pada alkena. Isomer rantai berarti nanti rangkapnya tetap. Kalau saya punya satu butuna, kalau saya punya satu propuna, saya tambah lagi atom C-nya, satu pentuna dengan H. Nah, ini akan berubah menjadi isomer rantai kalau tangan C-nya saya potong satu di sini. Jadi namanya adalah 1, 2, 3 metil 1 butuna. 3 metil 1 butuna itu akan berisomer rantai. Tapi kalau isomer posisi bagaimana? Sama, kalau saya punya satu butuna, maka nanti akan berubah menjadi isomer rantainya akan berubah menjadi, saya rangkapnya pindah CH3, maka namanya 2 butuna. Jadi antara 1 butuna dengan 2 butuna itu berarti berisomer posisi. Sedangkan antara 1 pentuna dengan 3 metil 1 butuna disebut dengan isomer rangkap.
Demikian isomer pada alkana, alkena maupun alkona. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa langsung komunikasi dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.